Baik, untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan Downer Score, di mana untuk pemeriksaan Downer Score ini tujuannya adalah untuk mengetahui ancaman atau terjadinya gangguan respirasi pada bayi, di mana terdapat kategori-kategori penilaian. Untuk penilaian yang pertama itu adalah penilaian frekuensi nafas. Nah, penilaian frekuensi nafas ini dilihat melalui bagaimana bayi itu mengembangkan dadanya pada saat dia bernafas dan bagaimana bayi menghembuskan nafasnya. Nah, itu dilakukan kita melihat bagaimana bayi menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Untuk nilai dari frekuensi nafas ini ada 3. Yang pertama ada nilai 0, 1, dan 2. Untuk nilai 0 itu frekuensi nafas itu sebanyak kurang dari 60 kali per menit. Yang artinya itu bayi tidak ada gangguan nafas atau normal. Kemudian untuk nilai 1 itu adanya frekuensi nafas 60 sampai 80 kali per menit. Berarti itu sudah ada gangguan pernapasan di mana terjadi sesak nafas tapi masih yang ringan. Kemudian untuk nilai 2 itu adanya frekuensi nafas yang lebih dari 80 kali per menit, yang artinya bayi itu memiliki gangguan respirasi nafas di mana itu sudah ada terjadinya sesak nafas yang berat. Selanjutnya yang kedua itu ada kita dapat melihat dari retraksi bahu pada bayi. Nah, kalau nilainya 0 itu berarti bayi tidak ada retraksi bahu sama sekali, normal. Kalau nilainya 1 itu ada sedikit retraksi, ada sedikit tarikan ke belakang. Kemudian untuk nilai 2 itu ada retraksi yang sangat berat atau tarikan yang sangat berat. Nah, selanjutnya adalah sianosis atau kebiruan pada bayi. Nah, untuk nilai 0 itu warna bayi itu merah muda atau pink, normal, tidak ada perubahan warna pada tubuh bayi. Kemudian untuk nilai 1 itu bayi terdapat kebiruan pada bayi, terutama pada ujung-ujung kuku dan ujung jari kaki. Nah, bayi itu sudah terpasang alat bantu nafas. Nah, ketika bayi diberikan alat bantu nafas, maka warna yang biru-biru tadi akan hilang. Kemudian untuk nilai 2, pada tubuh bayi itu penuh dengan warna biru atau pucat. Kemudian ketika diberi alat bantu nafas, bayi itu warnanya tidak berubah dan tetap pucat. Kemudian untuk pemeriksaan yang selanjutnya adalah NN3 atau penilaian jalan nafas. Untuk nilai 0 itu tidak adanya hambatan pada jalan nafas, berarti bayi dapat bernafas dengan normal. Kemudian untuk nilai 1 itu terdapat penurunan dari jalan nafas, kemudian adanya sedikit hambatan yang menyebabkan bayi itu adanya sesak yang ringan. Kemudian untuk nilai 2 itu bayi terdapat hambatan jalan nafas yang berat, bayi sulit untuk mengembangkan dadanya saat bernafas. Kemudian untuk penilaian yang terakhir itu ada penilaian rintihan, di mana untuk nilai 0 itu bayi menangis secara spontan dan itu tidak ada gangguan. Nah, untuk nilai 1 itu bayi menangis tapi ada rintihan yang dapat kita dengarkan menggunakan stetoskop. Kemudian untuk nilai 2 itu bayi menangis tapi kita dapat mendengarkan rintihannya tanpa menggunakan stetoskop. Selanjutnya, untuk skor total dari Downer Score itu dari beberapa kategori penilaian tadi kita jumlahkan, di mana untuk hasil 1 sampai 3 itu menandakan bayi terdapat gangguan pernafasan. Untuk nilai 4 sampai 5 itu bayi terdapat gangguan pernafasan yang ringan atau sedang. Kemudian untuk nilai 6, lebih dari 6 itu bayi memiliki gangguan pernafasan yang berat. Pemeriksaan yang kedua itu ada pemeriksaan Apgar Score atau skor Apgar. Skor
Apgar ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan pada bayi yang dilakukan 1 sampai 5 menit setelah bayi lahir. Nah, skor Apgar yang pertama itu ada A, yaitu aktivitas otot. Aktivitas ototnya nilainya sama seperti tadi, yaitu ada 0, 1, dan 2. Untuk nilai 0 itu bayi tidak ada gerakan sama sekali. Kemudian untuk nilai 1 ada terjadi gerakan sedikit dengan gerakan yang lemah. Jadi bayi itu hanya dapat bergerak terbatas. Kemudian untuk nilai 2, bayi dapat bergerak aktif secara spontan mulai dari jari-jari tangan, kemudian lengan, kemudian kakinya, jari-jari kaki itu sudah ada gerakan yang secara spontan. Kemudian selanjutnya ada penilaian denyut nadi atau pulse. Nah, untuk nilai 0 itu pasien berdenyut nadinya lemah, tidak dapat dirasakan. Kemudian untuk nilai 1 itu denyut nadinya itu lemah tapi dapat dirasakan, di mana hasilnya itu adalah di bawah dari 100 kali per menit. Kemudian untuk nilai 2 itu denyut nadinya normal, yaitu di atas dari 100 kali per menit. Kemudian untuk penilaian yang ketiga, dryness atau rangsangan pada wajah. Jadi di sini kita memberikan stimulus pada wajah bayi, pada pipi, kemudian pada bagian dagu maupun bagian bibir. Dan di sini untuk nilai 0 itu bayi tidak ada respon sama sekali saat kita lakukan stimulus. Kemudian untuk nilai 1, bayi merespon dengan sedikit meringis. Kemudian untuk nilai 2 itu bayi merespon dengan cara menangis atau batuk atau bersin. Kemudian untuk penilaian selanjutnya adalah pemeriksaan appearance, yaitu pemeriksaan warna kulit. Nah, untuk nilai 0 itu bayi pucat atau warna kebiru-biruan. Kemudian untuk nilai 1 itu bayi warna tubuh bayi itu warna pink atau normal, tetapi pada ujung jari-jari tangan dan jari-jari kaki bayi itu berwarna kebiru-biruan atau pucat. Nah, untuk nilai 2 itu warna bayi itu normal, yaitu pink atau kemerah-merahan. Nah, untuk bayi yang nilai 0 tadi itu menandakan tidak adanya udara yang masuk ke dalam tubuh bayi sehingga menyebabkan warna tubuh bayi itu menjadi pucat. Adalah penilaian respirasi. Kita menilai bagaimana bayi saat bernafas. Itu ketika bayi dilahirkan itu biasanya bayi itu langsung menangis, di mana menangis itu berarti bayi mengembangkan sakat torak dan udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, untuk nilai 0 itu bayi tidak menangis dan tidak adanya pernapasan. Nah, ini di mana ketika bayi sudah tidak menangis dan tidak ada pernapasan, itu kita perlu memberikan penanganan secara cepat. Apakah bayi ini harus membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Kemudian untuk nilai 1 ini bayi hanya meringis sedikit, di mana itu terdapat gangguan pada respirasi atau jalan nafas. Nah, untuk nilai 2 bayi menangis dengan sangat kencang dan udara masuk secara normal. Baik, selanjutnya untuk nilai total dari skor Apgar dari beberapa kategori penilaian tadi kita jumlahkan. Untuk nilai dari 0 sampai 3 itu menandakan bayi asfiksia berat. Kemudian untuk nilai 4 sampai 6 itu asfiksia sedang, dan untuk nilai 7 sampai 10 dikategorikan bayi itu normal atau baik. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan refleks. Refleks yang pertama adalah routing refleks. Cara untuk mengetahui bayi memiliki refleks routing atau tidak yaitu dengan memberikan sentuhan pada salah satu sisi wajah bayi. Biasanya ketika kita memberikan sentuhan halus atau stimulasi, bayi akan menoleh mengikuti arah sentuhan. Misalnya kita tadi menyentuh ke kanan, bayi akan mencari mencari benda yang menyentuh pipinya tersebut. Nah, ketika bayi refleks mencari sentuhan kita, berarti itu menandakan bayinya normal. Kemudian ketika bayi
tidak ada gerakan untuk mencari, berarti bayi memiliki gangguan refleks rooting. Selanjutnya adalah pemeriksaan shaking reflex pada bayi, itu refleks mengisap. Nah, cara untuk mengetahuinya yaitu dengan yang pertama, tangan kita itu menggunakan harus steril, menggunakan handscoon. Kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam mulut bayi atau bagian ke dalam mulut bayi. Nah, biasanya bayi yang normal itu akan menutup mulutnya dan akan mengisap tangan kita. Tapi bayi yang memiliki gangguan refleks ini, bayi biasanya tidak merespon sama sekali. Selanjutnya adalah pemeriksaan Grabs reflex. Nah, biasanya itu bayi yang setelah lahir itu tangannya itu akan menggenggam. Nah, kita caranya untuk mengetahuinya itu kita memberikan sentuhan atau kita taruh tangan kita pada bagian telapak tangan bayi. Biasanya secara spontan bayi itu akan menggenggam tangan kita. Tapi ketika bayi tidak menggenggam, berarti bayi itu memiliki gangguan genggam atau Grabs reflex. Selanjutnya itu ada Babinski reflex. Babinski reflex ini itu terdapat pada telapak kaki bayi. Nah, cara mengetahuinya itu kita memberikan sentuhan secara lembut pada kaki bayi seperti ini. Nah, refleks yang diharapkan itu bayi akan mencengkramkan kakinya atau menggerakkan kakinya. Nah, ketika bayi tidak merespon sama sekali, berarti bayi itu memiliki gangguan refleks Babinski pada kakinya. Selanjutnya untuk intervensi fisioterapi di luar inkubator, yaitu kita bisa memberikan mobilisasi pada bayi. Yang pertama dengan cara itu kita memberikan handuk untuk tetap menghangatkan bayi, guna handuk ini untuk menjaga kehangatan pada bayi. Kemudian mobilisasi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama itu pada kaki bayi atau pada kneenya, itu kita bisa berikan ganjalan di bawah knee untuk menjaga RON bayi agar tetap aktif. Nah, ini bisa kita lakukan selama kurang lebih 2 jam. Kemudian untuk intervensi yang kedua itu adalah dengan cara miring ke kanan atau ke kiri. Yang pertama itu kita angkat ke salah satu tangan bayi. Misalnya kita ingin mengarahkan ke kiri, jadi kita mengangkat tangan kiri, kemudian kita miringkan bayi seperti ini. Kita miringkan dan kita beri ganjalan di sini untuk kaki bayinya seperti ini, memeluk seperti ini. Nah, ini ini dilakukan untuk agar bayi tidak dalam posisi terlentang selalu dan untuk mencegah terjadinya tirah baring yang lama pada bayi seperti ini.